setan itu. Saya bilang saya nggak mau, kata dia. Takut juga sih saya. Dia bilang, lu takut sama setan tapi sama suami nggak pernah takut. Kan banyak sekarang kan, istri-istri itu nggak takut setan, maksudnya ngusir setan, takut sama setan. Coba sama suami, pasti bener, dia lawan itu suami. Apa kok, mana mata kau gitu ya kan? Berani dia. Setan mah, masa takut sama setan ya kan? Sama suami aja nggak takut dia, ya kan? Kalau di gereja kita mau nyanyi mantap ya kan? Banyak orang Kristen kalau di gereja nyanyi, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Itu setan sampai dimbus dia, ditiup sama dia, gitu kan? Wah, setan takut karena di gereja. Coba pulang gereja, setan udah menunggu di pintu, ya kan? Ya kan? Biasanya gitu. Kalau orang Kristen kalau nyanyi di gereja mah mantep, iblis dikalahkan. Wah, coba kalau pulang, ya kan? Baru jalan ini, lagi macet-macetnya ini, lampu merah, ada motor salib kita, kita bilang setan lo gitu ya kan? Udah gak ada kesabaran tuh, ya kan? Iya. Kalau di gereja mah mantap, apalagi nih anak-anak muda, ya. Kalau udah lewat depan kuburan, wah, nyanyi bukan iblis dikalahkan lagi. Nyanyi udah beda, ya kan? Nyanyi pang numpang lewat, anak babi mau lewat, misin bang, ya kan? Iya, banyak ibu-ibu juga masih banyak yang takut setan nih, ya. Setan udah dikalahkan, nggak usah takut setan lah. Amin. Siapa di sini yang masih takut setan? Angkat tangannya. Yakin nih? Ya makanya saya tanya tadi, udah pernah lihat setan belum? Nah tuh. Lah kalau malaikat kan ya pasti lah. Ya kadang-kala kan banyak orang Kristen, mohon maaf ini ya, kelakuannya kayak setan. Tapi kalau jemaat nih dan malah kelakuannya orang baik, tepuk tangan dulu dong, amin. Iya, wajahnya wajah penuh dengan kemuliaan Tuhan itu. Iya, nggak salah lagi maksudnya. Bercanda selaku, bercanda. Kalau sebab itu Bapak Roh Kudus ada dalam hidup anak-anak saya. Jangan takut Pak. Amin. Saudara diberi kuasa. Kuasa Pak Pendeta sama dengan kuasa saudara sama Pak. Amin. Saya ingin mendewasakan saudara. Jangan dikit-dikit pendeta, ya kan? Jangan suka mendewakan pendeta. Saudara punya kuasa. Di gereja yang sama, sarana yang sama Pak. Iya, ada jemaat jam 1 malam, jam 2 telepon mulu. Pak Pendeta, ya shalom, tolong doakan saya nggak bisa tidur, baca Alkitab Bu, nggak bisa tidur. Orang Kristen kalau masalah rohani mah, aduh, iya kan? Kau coba di gereja banyak orang Kristen, wah tidur mah cepat sekali. Coba kalau di rumah, masalah rohani biasanya cepat ngantuk. Kalau masalah duniawi, aduh, jangan ditanya deh. Nonton bola bisa berjam-jam, iya kan? Suatu ketika saya doain jemaat, ada ibu-ibu, Pak Pendeta, tolong doain saya Pak. Ya kenapa Bu? Saya susah tidur Pak. Mau cepat tidur Bu, saya bilang. Tapi jangan lupa bangun ya. Oh iya Pak. Mau bisa tidur? Bisa Pak. Baca Alkitab. Wah bener. Dia ke rumah Bapak baca Alkitab dia. Lalu minggu depannya datang dia bilang, Pak Pendeta terima kasih Pak. Memang dahsyat firman Tuhan. Saya baru buka Alkitab. Saya bilang haleluya puji Tuhan. Langsung tidur Pak. Lalu pikir itu baca Alkitab cuma obat ngantuk. Ya kan? Orang Kristen kalau baca Alkitab pasti cepat tidur. Wah, coba pujian penyembahan tidur. Waduh, cepat tidur Pak. Nah, saudara, kita bingung juga orang Kristen. Roh Kudus ada dan saudara. Jangan ragukan tentang kuasa Roh Kudus. Makanya saya katakan, rajin baca Alkitab Pak. Orang lagu anak sekolah minggu bilang begini, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tuh. Kalau iman saudara ingin bertumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari Pak. Iya. Kadangkala kalau kita lihat, kita review kehidupan kita kebanyakan dengan hal-hal dunia bisa berjam-jam dibandingkan hal rohani Pak. Ya, apalagi anak-anak muda, aduh, kalau udah lihat TikTok, Instagram, Facebook kan bisa berjam-jam. Itu handphone bisa dipelototin, matanya udah kayak mirip handphonenya, ya kan? Xiaomi, ya kan? Redmi,
ya kan? Oppo gitu, Oppo 7 gitu. Iya. Iya. Tapi kalau jemaat ya medan mah baik-baik lah. Beri tepuk tangan dulu pujian bagi Allah. Yang kedua, Tuhan Yesus membawakan kesusahan besar karena kuasanya tidak terbatas. Yang ketiga, Matius 1 ayat 21. Silakan Pak. Matius pasal 1 ayat 21 firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi yang ketiga, kenapa kelahiran Kristus membawa kesukaan besar? Karena kasihnya tidak berkesudahan. Yesus tidak hanya saja menyelamatkan dosa umat manusia, tetapi Yesus menjadikan teladan kasih dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita perhatikan Alkitab kita baik-baik, ada 4 jenis kasih dalam bahasa Yunani-nya. Tapi kasih yang paling besar di antara keempat kasih itu adalah kasih agape, ya. Kasih agape ini adalah kasih yang paling tertinggi, kasih yang sempurna, kasih yang penuh dengan pengorbanan, kasih yang tanpa syarat, kasih memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Selama Yesus melayani 3,5 tahun di bumi ini, Yesus selalu menonjolkan dalam pelayanannya tentang kasih atau belas kasihannya. Sebab itu Bapak Ibu, sering sekali banyak orang Kristen tidak memahami sungguh-sungguh seperti apa kasih Yesus itu. Sering sekali ada begitu banyak orang Kristen memahami kasih Yesus itu hanya sebatas berkatnya saja. Tetapi tahukah saudaraku bahwa kasih Yesus melebihi dari apa yang kita rasakan dan pikirkan. Oleh sebab itu, dalam Efesus pasal 3:8 dia bilang begini, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Mengasihi orang yang mengasihi kita sesuatu hal yang biasa. Saya ulangi Bapak Ibu. Jadi ketika saudara mengasihi orang yang mengasihi saudara, itu sesuatu hal yang biasa dan sangat mudah dilakukan semua orang. Tetapi tahukah saudara bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang yang telah berbuat jahat kepada kita? Iya kan? Tetapi ini jadi teladan Yesus. Kalau orang jahat berbuat kepada saya, Alkitab saya mengatakan kita harus balas dengan kebaikan. Iya. Orang dunia saja bilang kalau dikasih tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau dikasih pipi kanan, ya tonjok aja semuanya. Gitu. Iya kan? Iya. Kesenangan kita berbicara tentang kasih, Pak. Ya. Makanya Alkitab mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia apa? Mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Hidup berbuat kasih, Pak. Sekalipun banyak orang menjati saudara, fitnah saudara, hidup dalam kasih. Amin. Iya. Makanya ya bapak-bapak, ya kita harus mengerti, memahami ya tentang kasih Kristus juga. Ya. Jangan pernah sakiti istri kita. Pak, kalau istri kita sakiti, biasanya wanita-wanita atau ibu-ibu itu mainnya perasaan. Ya, mainnya perasaan. Ya. Kalau kita laki-laki kan seringkali egois ya. Ibu-ibu itu mainnya perasaan. Tapi hati-hati Pak. Kalau istri seorang ibu hatinya sudah terluka, ya dibuat suaminya hati-hati Pak. Istri kalau udah berdoa jadi kodok kita Pak. Bener. Makanya jangan sakiti istri kita. Benar itu. Iya. Kalau suami dimanapun berada ya, makanya kan istri kan yang doa. Iya. Jangan pernah sekali-sekali nyakitin istri kita. Biasanya kalau doa ibu itu ya, itu doanya paling tajam, sering sekali didengar oleh Tuhan. Apalagi doa dalam teraniaya Bu. Ya Pak, kasih istri kita. Amin. Istri juga kasih suami. Ya, ada juga ibu-ibu ya, egois juga ada. Ya, maunya ibu-ibu nuntut mulu kerjaannya, ya Pak ya. Iya, ibu-ibu pasti nuntut banyak tuntutannya. Iya, kasih gaji 15 M aja kurang aja terus kerjaan. Pikirnya duit. Ya 15 M udah banyak Bu. Iya kan?
Iya, iya. Nuntut mulu kerjaannya. Suaminya, kamu kerja apa? Cari duit yang banyak. Duit mulu pikirannya. Ya kan? Mau tidur mimpi duit. Mau jalan mimpi duit. Ya kan, kemana-mana pikirannya duit, 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 dan duit. Gitu. Tapi ingat, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Siapa sih kita yang nggak butuh uang? Semua kita pasti butuh uang. Tapi uang bukanlah segala sesuatunya. Amin. Saudara pasti kebutuhan saudara dicukupkan oleh Tuhan. Saling mengasihi, saling mengampuni. Suami istri saling mengasihi, saling mengampuni. Sebab itu Bapak Ibu, ya, kelahiran Kristus tidak hanya saja membuktikan bahwa ia adalah benar-benar Allah, tetapi membawa apa? Membawa kesukaan besar bagi dunia. Oleh sebab itu, rencananya tidak akan pernah. Yang kedua, kuasanya tidak terbatas. Yang ketiga, kasihnya tidak berkesudahan. Kalau ketiga hal ini kita lakukan, percaya Anda dan saya pasti diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Anda dan saya pasti, ya, rencana Tuhan tidak akan pernah dibatalkan. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah. Yuk sama-sama kita bangkit di saudara. Terima kasih.